Selamat pagi anak-anak sekalian. Materi dalam video ini berbicara mengenai Organisasi Konferensi Islam dan Jakarta Informal Meeting. Nah, untuk materi ini juga masih tergolong dalam kompetensi dasar 3.8, yaitu bagaimana peran Indonesia untuk menjaga dan memelihara perdamaian dunia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea keempat. Oke, seperti apa organisasi konferensi Islam ini dan juga Jakarta Informal Meeting ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, organisasi konferensi Islam. Nah, organisasi konferensi Islam atau yang biasa disingkat OKI adalah organisasi kerjasama negara-negara Islam di dunia. Nah, apa yang melatar belakangi didirikannya organisasi ini? Nah, pembentukan organisasi konferensi Islam awalnya dilatar belakangi keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam. Puncaknya terjadi pembakaran Masjid Suci Al-Aqsa oleh Zionis Israel. Nah, Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu dari 3 masjid yang dianggap paling suci oleh umat Islam di seluruh dunia. Nah, ketika Masjid Al-Aqsa dibakar, maka sebagai respon, para pemimpin negara-negara Islam mengadakan konferensi di Rabat, Maroko. Itu pada tanggal 25 September 1967. Konferensi di Rabat, Maroko ini menghasilkan sebuah deklarasi yang isinya pemerintahan Muslim akan berupaya mempromosikan di antara mereka kerjasama yang erat dan tolong-menolong dalam hal ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang abadi. Nah, organisasi ini beranggotakan 57 negara termasuk Indonesia dan mencakup 3 kawasan, yaitu Asia, Arab, dan juga Afrika. Adapun tujuan dibentuknya organisasi konferensi Islam yaitu yang pertama meningkatkan solidaritas Islam di antara negara-negara anggota, yang kedua mengkoordinasikan kerjasama antar negara anggota, yang ketiga mendukung perdamaian dan keamanan internasional, dan yang keempat melindungi tempat-tempat suci Islam, dan yang kelima atau yang terakhir membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Nah, untuk logo atau lambang dari organisasi konferensi Islam ada di bagian kanan ini. Yang berikut keanggotaan organisasi konferensi Islam. Nah, pada awal terbentuknya organisasi konferensi Islam ini terdiri dari 30 negara. Namun setelah 40 tahun kemudian, organisasi konferensi Islam bertambah anggotanya menjadi 57 negara Islam di kawasan Asia dan Afrika. Nah, ini adalah gambar dari tokoh-tokoh pemimpin negara yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam. Yang berikut bagaimana peran Indonesia dalam organisasi konferensi Islam. Yang pertama adalah mengakui kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan. Nah, Pakistan, Bangladesh, dan India tadinya di bawah penjajahan pemerintah kolonial Inggris. Setelah India memerdekakan diri pada tahun 1947, Pakistan dan Bangladesh membentuk negara sendiri. Bangladesh tadinya bagian dari Pakistan yang dikenal dengan nama Bengal Timur. Namun setelah 24 tahun, Bengal Timur memutuskan memerdekakan diri. Nah, perang kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971 berhasil melepaskan Bangladesh dari Pakistan. Nah, Indonesia menjadi negara organisasi konferensi Islam pertama yang mengakui kemerdekaan Bangladesh. Yang kedua, membela Pakistan dalam konflik dengan India. Nah, sejak kemerdekaan pada tahun 1947, India selalu berkonflik dengan Pakistan. Nah, daerah yang diperebutkan adalah wilayah Kashmir. Nah, konflik bersenjata antara
keduanya meletus tahun 1965. Indonesia saat itu sebenarnya menjalin hubungan baik dengan India maupun Pakistan. Namun Soekarno memilih membantu Pakistan dengan alasan Pakistan adalah sesama negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Nah, Soekarno kemudian menghibahkan beberapa pesawat tempur milik Angkatan Udara Republik Indonesia dan juga mengirim dua kapal patroli bersenjata misil dan kapal selam untuk merebut wilayah yang dikuasai India. Dalam perkembangannya, konflik sempat mereda karena adanya upaya gencatan senjata. Namun, dalam beberapa kesempatan, konflik ini sempat juga terjadi. Hingga saat ini ketegangan memang masih ada. Namun, Indonesia sampai saat ini bersifat netral dan tidak membela salah satu dari keduanya. Yang ketiga, menyelesaikan pertikaian Moro dengan pemerintah Filipina. Dengan cara seperti apa? Dengan cara menjadi anggota Komite 6. Komite 6 ini adalah organisasi atau badan yang dibentuk untuk bagaimana bisa menyelesaikan pertikaian antara Moro dan pemerintah Filipina. Dalam perkembangannya, Indonesia juga diminta untuk memfasilitasi perundingan damai antara pihak Moro dengan pemerintah Filipina. Yang keempat, menjadi tuan rumah. Tepatnya pada tahun 1996, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat menteri Organisasi Konferensi Islam yang ke-24 di Jakarta. Yang kelima, memperjuangkan kedaulatan Palestina. Nah, masalah Palestina ini juga menjadi tujuan atau misi Organisasi Konferensi Islam saat didirikan. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai salah satu anggota dari organisasi tersebut terus-menerus memperjuangkan hak Palestina, dalam hal ini kemerdekaan Palestina dari Zionis Israel. Dengan cara apa? Dengan cara membela kemerdekaan Palestina pada sidang PBB ataupun pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh kepala negara di dunia. Dan juga Indonesia rutin mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Yang keenam, mendukung reformasi Organisasi Konferensi Islam. Nah, Indonesia mendukung reformasi ini sebagai wadah untuk menjawab tantangan umat Islam memasuki abad ke-21. Indonesia menjadi contoh bagaimana demokrasi bisa berjalan di negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Jadi anak-anak perlu ketahui bahwa Indonesia ini bukan negara Muslim, tetapi bergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, yang mana sebagian besar negaranya itu berpaham atau mengadopsi hukum Islam. Sementara Indonesia tetap pada prinsip demokrasi, tetapi Indonesia juga bisa berandil besar dan mengambil bagian dalam organisasi ini. Jadi contoh bagaimana demokrasi bisa berjalan di negara yang mayoritas Muslim dalam satu wadah organisasi, yaitu Organisasi Konferensi Islam. Yang kedua, Jakarta Informal Meeting atau yang disingkat JIM. Nah, Jakarta Informal Meeting ini adalah pertemuan dalam rangka menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam dengan Indonesia sebagai negara perantara. Nah, Jakarta Informal Meeting ini dilaksanakan sebanyak 3 kali. Nah, pada Jakarta Informal Meeting yang pertama, pemerintah Koalisi Demokratik Kamboja mengusulkan 3 tahap rencana menyelesaikan Perang Indochina. Nah, 3 usul tersebut diantaranya yang pertama, melakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak. Yang kedua, diturunkannya pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja. Dan yang ketiga, penggabungan semua kelompok bersenjata Kamboja ke dalam suatu kesatuan. Nah, usulan tersebut kemudian disetujui dan dibahas kembali pada Jakarta Informal Meeting
yang kedua. Nah, pada Jakarta Informal Meeting yang kedua, ini Australia juga turut serta. Jadi melalui Perdana Menteri Australia yaitu Gareth Evans mengusulkan rencana yang disebut Cambodia Peace Plan yang berisi yang pertama mendorong upaya gencatan senjata. Yang kedua, menurunkan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah yang berkonflik. Yang ketiga, mendorong pembentukan pemerintah persatuan nasional untuk menjaga kedaulatan Kamboja sampai pemilihan umum diadakan. Yang berikut, pertemuan terakhir Jakarta Informal Meeting atau JIM yang ketiga membahas tentang pengaturan pembagian kekuasaan di antara pihak pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja dengan Republik Rakyat Kamboja dengan membentuk pemerintah persatuan yang dikenal dengan nama Supreme National Council atau SNC. Nah, bagaimana peran Indonesia dalam Jakarta Informal Meeting? Yang pertama, berhasil menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting ke-1, ke-2, dan ke-3. Nah, PBB kemudian membentuk pemerintahan transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kamboja, yaitu United Nations Transitional Authority in Cambodia atau UNTAC pada tanggal 28 Februari 1992. Yang berikut, Indonesia juga mengirimkan kontingen Garuda ke-12A dan ke-12D untuk menjaga transisi pemerintahan di Kamboja. Nah, kontingen Garuda Indonesia di UNTAC sebanyak 2.000 personil militer dan juga polisi. Baik anak-anak, itu adalah penjelasan singkat mengenai peran Indonesia dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia lewat Organisasi Konferensi Islam dan juga Jakarta Informal Meeting. Semoga pemaparan materi singkat ini bisa dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.